Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang polymorphism, metode abstrak, interface, and final class. Kita masuk pada polymorphism. Polymorphism adalah sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana satu kelas memiliki beberapa bentuk metode dengan nama yang sama tetapi isinya berbeda. Hal ini memungkinkan implementasi suatu fungsi dari kelas dasar atau antarmuka, termasuk fungsi abstrak dengan cara yang berbeda. Polymorphisme dicapai melalui pewarisan dan penggantian metode. Ini memungkinkan penggunaan objek dari kelas berbeda dengan cara yang sama tanpa perlu mengetahui tipe objek. Polymorphisme digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk Java dan Python. Misalnya anjing, guguk, kucing, meow, sapi, mau. Yang kedua, abstrak kelas. Abstrak kelas di Java adalah kelas yang tidak dapat dipakai dan mungkin berisi metode abstrak. Ini digunakan sebagai template untuk diwarisi oleh kelas lain. Metode abstrak dideklarasikan tanpa implementasi dan harus diimplementasikan oleh subkelas. Kelas abstrak berguna untuk membuat hierarki kelas dan menerapkan implementasi metode di subkelas. Mereka mirip dengan antarmuka tetapi dapat berisi bidang non-statis dan non-final, serta menentukan metode konkret. Kapan menggunakan kelas atau antarmuka abstrak bergantung pada persyaratan desain spesifik program. Dan ini modelnya. Kita lanjut pada interface. Di Java, antarmuka adalah cetak biru kelas yang berisi konstanta, statis, dan metode abstrak. Ini digunakan untuk mencapai abstraksi dan pewarisan berganda. Berbeda dengan kelas, antarmuka tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Sebuah kelas yang mengimplementasikan sebuah antarmuka harus mengimplementasikan semua metode yang dideklarasikan dalam antarmuka. Sejak Java 8, antarmuka dapat memiliki metode default dan statis. Menerapkan antarmuka memungkinkan kelas menjadi lebih formal tentang perilaku yang dijanjikan. Membentuk kontrak antar kelas dan dunia luar yang diberlakukan pada waktu pembangunan oleh kompiler. Ini bentuk codingannya, termasuk pada static class. Adalah kelas yang tidak dapat dibuat instance-nya. Artinya Anda tidak dapat menggunakan operator baru untuk membuat instance kelas tersebut. Itu hanya dapat berisi anggota statis seperti metode statis, bidang, properti, atau peristiwa. Kelas statis pada dasarnya adalah wadah untuk metode dan data yang tidak terkait dengan instance kelas tertentu. Dalam bahasa seperti C# dan Java, kelas statis digunakan untuk membuat kelas utilitas yang menyediakan kumpulan metode terkait yang tidak memerlukan informasi status apapun. Mereka juga dimeteraikan, akhirnya tidak dapat diwariskan. Kelas statis dibuat menggunakan kata kunci dan di Java, kelas bersarang statis digunakan untuk mencapai efek serupa. Ini bentuk codingannya. Sekian presentasi dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.